Pagi ini seperti biasa, saya harus belanja ke pasar untuk kebutuhan warung soto mie kita. Terutama harus membeli mie kuning dan kikil yang hanya ada di pasar Kanoman. Pagi ini saya ke pasar diantar oleh suami. Jarak dari rumah ke pasar Kanoman kalau ditempuh dengan mobil kira-kira hanya 15 menit saja. Sampai pasar Kanoman, parkiran sudah lumayan penuh. Tapi alhamdulillahnya kita mendapat parkiran. Turun dari mobil, kita langsung berjalan menuju gapura utama memasuki pasar Kanoman. Pasar Kanoman itu tidak seperti pasar Jagasatru yang ramainya justru dari tengah malam. Di sini ramainya dimulai dari pagi hari. Seperti yang dilihat, pasar Kanoman itu penuh berdesakan, bukan hanya oleh pejalan kaki, tapi juga oleh lalu lalang orang yang membawa kendaraan beca, motor, sepeda, bahkan kadang ada mobil yang lewat juga di sini. Kebayangkan gimana macetnya. Belanja di pasar Kanoman itu biasanya khusus untuk membeli mie kuning dan kikil, karena terus terang saya tidak menemukan di pasar Jagasatru. Nah, makanya ketika sampai ke pasar ini kita langsung nyari tempat jualan kikil langganan kami. Biasanya sebelum nyampe ke tempat jualan kikil, ada mas-mas yang jualan pukis. Pukisnya tuh harganya murah. Satu bungkus hanya Rp5.000 isi 10. Biasanya saya beli pukis di sini buat di rumah. Kebetulan anak yang kedua suka sekali dengan kue pukis ini. Nah, di belakang kue pukis inilah tempat jualan kikil berada. Warungnya tuh kecil, tapi ini salah satu penjual kikil yang kualitasnya bagus sih. Kikil yang saya beli di sini nyampe rumah langsung dibersihkan dengan bersih. Lalu akan direbus, sekali rebusan airnya dibuang dan nanti akan direbus ulang dengan air yang kedua sampai betul-betul empuk, sehingga ketika dimakan kikil ini betul-betul empuk. Dari tempat kikil saya langsung ke tempat penjual mie, masih di pasar Kanoman tentunya. Sudah punya langganan sih. Biasa saya beli mie, seorang ibu-ibu tua penjual mie dan pangsit, bakso dan lain-lain. Nah, biasanya saya beli mie di sini. Di dekat tukang mie ini ada tukang serabi yang serabinya enak. Biasanya mampir beli serabi dulu di sini. Beres beli kikil dan serabi, saya langsung berjalan-jalan melihat ke belakang pasar. Mungkin belum banyak yang tahu ya kenapa pasar Kanoman itu disebut pasar Kanoman. Karena sesungguhnya pasar Kanoman ini terletak persis di depan Keraton Kanoman Cirebon. Nah, ini dia Keraton Kanoman Cirebon, keraton terbesar kedua di kota Cirebon. Keraton yang penuh dengan peninggalan sejarah, di mana dulu pernah berjaya pada masa Kesultanan Cirebon saat itu. Kesultanan ini yaitu Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1678 Masehi
oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya atau yang bergelar Sultan Anom I. Selesai melihat-lihat keraton Kanoman, kami langsung pulang karena saya harus segera menyiapkan dagangan saya di warung soto mie kita. Kalau keburu siang, saya khawatir pelanggan keburu datang, sedangkan soto belum siap terhidangkan. Sampai perumahan Taman Kapuk Permai, ternyata mampir dulu deh buat sarapan nasi jamblang. Perut keroncongan mana bisa bekerja dengan baik. Jadi mau tidak mau kami mampir sarapan di sini. Nasi jamblang khas Cirebon. Mantap sekali. Selesai makan, langsung deh pulang ke warung soto mie kita. Ini dia warung soto mie kita. The best soto mie Bogor, nikmat lezat, luar biasa.